warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Alif Pratama, NIM 2019-3063. Di sini saya dari kelompok 8 yang akan menjelaskan tentang dinar dirham. Saya sebagai pemateri keempat yang kebagian untuk menjelaskan implementasi penggunaan dinar dalam perdagangan internasional. Jadi, penggunaan uang dinar merupakan suatu solusi atas perekonomian dunia yang menggunakan uang fiat. Penggunaan uang fiat itu menimbulkan ketidakstabilan perekonomian dunia. Untuk mengatasi hal itu, dibutuhkan mata uang yang lebih stabil, yaitu dinar emas. Jadi pada tahun 1250 Masehi, di negara Mesir, uang dinar itu dijadikan sebagai dasar moneter. Pernah dipengaruhi oleh penggunaan uang fulus, yaitu uang campuran dari kuningan dan tembaga. Penggunaan uang fulus dan ditambah oleh kondisi perekonomian yang buruk menyebabkan harga yang tidak stabil. Untuk mengatasi hal itu, Al-Makrizi dalam bukunya itu menjelaskan kondisi tersebut secara terperinci. Jadi pemikirannya yaitu yang pertama, menghentikan penurunan nilai uang. Yang kedua, membatasi penggunaan uang fulus. Yang ketiga, hanya dinar dirham yang bisa digunakan sebagai uang. Mengapa? Karena menurut Al-Makrizi, untuk mengatasi kondisi tersebut, uang dinar dan dirham itu harus bekerja, harus kembali digunakan dalam perdagangan barang ataupun jasa, seperti pembayaran upah para pekerja. Untuk mendukung penggunaan uang dirham, maka pemerintah itu harus menghentikan penurunan uang serta membatasi penggunaan uang fulus hanya untuk transaksi dalam skala kecil dan hanya untuk transaksi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Sedangkan dinar dirham itu digunakan untuk transaksi dalam skala besar. Contohnya seperti perdagangan luar negeri dan transaksi domestik lainnya. Karena pada saat ini peran uang fulus itu sudah digantikan oleh uang fiat yang digunakan untuk semua transaksi perdagangan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Penggunaan dinar dirham juga merupakan solusi untuk mengatasi sebagai dampak perekonomian yang ditimbulkan oleh penggunaan uang fiat dalam perekonomian dunia. Nah, ketika perdagangan menggunakan emas, maka indeks harga itu akan mempertahankan kesesuaian. Karena menggunakan sistem emas sangat berperan penting untuk menjaga kestabilan dari harga di berbagai negara. Sebagai contohnya, terjadinya kerjasama dagang antara Suriah dengan Prancis. Dengan menggunakan sistem emas, Suriah mengimpor komoditi dalam jumlah besar dari Prancis. Hal ini menyebabkan keluarnya emas dari Suriah menuju Prancis dan persediaan emas akan menipis di Suriah. Jadi saat itu harga-harga akan mengalami penurunan di Suriah. Ketika harga komoditi di Suriah menurun, negara lain akan melakukan impor dari Suriah, dan saat itu pula emas kembali masuk dan menguat di Suriah. Tetapi ketika perdagangan dunia tidak lagi berjalan dengan bebas, keberadaan uang emas digantikan oleh uang kertas yang berakibat pada perbedaan indeks harga. Ada juga menurut Majdi Siswantoro dan Brozoski yang katanya penggunaan uang dinar akan dilakukan oleh kedua negara dalam perdagangan bilateral, akan menyebabkan penyesuaian otomatis terhadap neraca pembayaran kedua negara. Jadi penggunaan uang dinar dan uang domestik secara bersamaan akan menimbulkan terjadinya spekulasi nilai tukar antar uang kertas dan uang dinar.
yang pada akhirnya akan menyebabkan runtuhnya sistem uang dinar. Berdasarkan pengalaman tersebut, maka diperlukan adanya pengaturan terhadap uang dinar sendiri yang berupa yang pertama yaitu uang dinar hanya boleh digunakan untuk pertukaran barang dan jasa. Yang kedua, nilai moneter uang dinar harus lebih tinggi dari nilai intrinsiknya, karena untuk menghindari terjadinya pengumpulan uang dinar untuk dijadikan sebagai alat perhiasan. Yang ketiga, penggunaan uang dinar diperlukan adanya peran dari bank sentral untuk mengontrol dan menentukan jumlah dinar yang eksis dan yang beredar. Dengan cara tersebut, arus peredaran uang dinar akan terkontrol dengan baik. Ada juga alasan dan keunggulan penggunaan uang dinar. Jadi yang pertama yaitu uangnya yang stabil. Kenapa? Karena perbedaan uang dinar dan uang fiat itu adalah kestabilan nilai uang tersebut. Setiap mata uang dinar mengandung 4,25 gram emas 22 karat, dan tidak ada perbedaan ukuran emas yang terkandung dalam dinar pada setiap negara. Tidak ada perbedaan nilai dinar yang digunakan di Irak dengan miar yang digunakan di Arab. Uang dinar tidak mengalami inflasi sejak zaman Rasulullah hingga sekarang. Yang kedua yaitu alat tukar yang tepat. Mengapa? Dengan adanya nilai yang stabil dan standar yang sama di setiap negara, maka dinar itu memberikan kemudahan dan kelebihan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi domestik maupun internasional. Tidak ada perbedaan harga satu ekor kambing yang berharga 1 dinar di Arab dengan harga 1 ekor kambing di Indonesia, yaitu sama-sama 1 dinar. Yang ketiga, mengurangi spekulasi, manipulasi, dan arbitrase. Nilai dinar yang sama akan mengurangi tingkat spekulasi dan arbitrase di pasar valuta asing, karena kemungkinan perbedaan nilai tukar akan sulit terjadi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari bab implementasi penggunaan dinar dalam perdagangan internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.